Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mailis, NIM 2054246008. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Yang akan kita pelajari yaitu biologi sebagai ilmu, tingkat organisasi kehidupan, cabang-cabang ilmu biologi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Misalnya, setiap hari kita makan dan makanan masuk ke sistem pencernaan, kemudian memberikan energi untuk aktivitas kita. Jadi, apa itu sebenarnya biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dengan mengkaji biologi lebih jauh, pastinya kita akan mampu memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan lebih baik. Sebagai bagian dari sains, biologi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah konkret, artinya adalah objek yang dipelajari bersifat nyata. Nah, misalnya biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, ataupun makhluk yang pernah hidup termasuk juga fosil, serta mempelajari tentang bagaimana cara memandang objek tersebut seperti misalkan struktur, fungsi, dan interaksi antara makhluk hidup. Yang kedua yaitu logis, yang artinya ilmu biologi itu dapat diterima oleh nalar kita sehingga biologi itu tidak mungkin mempelajari tentang hal-hal tahayul. Yang ketiga yaitu objektif, artinya hasil kajian biologi didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat pribadi. Kemudian universal, artinya teori yang dihasilkan itu berlaku secara umum, kemudian bersifat sistematis, yang artinya menggunakan langkah-langkah urut dan bersifat baku sesuai dengan metode ilmiah. Yang terakhir yaitu empiris, yang artinya bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, maupun eksperimen. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi pastinya meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat strukturnya dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama yaitu molekul, yang mana molekul itu tersusun atas atom-atom, contohnya molekul DNA dan molekul air. Nah, nantinya molekul itu saling berikatan, membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya membentuk organel sel. Sel merupakan tingkatan organisasi tingkat kehidupan yang tersusun atas organel sel. Organel sel itu sendiri merupakan suatu struktural dan fungsional kecil dari makhluk hidup, karena sel itu tidak bisa dibagi-bagi dan tentunya sel dapat melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk makhluk hidup ada yang terdiri dari satu sel seperti misalkan bakteri, tetapi sebagian besarnya terdiri dari banyak sel seperti kita manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan alga. Kemudian sel-sel yang memiliki persamaan struktur akan berkumpul dan melakukan fungsi tertentu yang kita sebut sebagai jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Kemudian sekumpulan dari jaringan akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dan akan membentuk organ. Organ pastinya hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Contohnya saja, misalkan saja di organ lambung kita terdiri dari berbagai jaringan. Misalnya ada jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan penyokong. Kemudian organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut sebagai sistem organ. Contohnya sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Berbagai sistem organ bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan, membentuk individu atau organisme. Kemudian sekumpulan organisme yang sejenis hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Contohnya populasi, misalnya ada sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun, atau misalkan sejumlah semut yang hidup di suatu batang pohon. Berbagai populasi saling berintegrasi di suatu tempat tertentu, membentuk komunitas. Misalkan suatu sawah terdiri dari berbagai populasi tanaman padi, serangga, ular, tikus, maupun semut. Kemudian ada ekosistem yang merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya atau yang tidak hidup, yang saling mempengaruhi atau yang terjadi
hubungan timbal balik antara keduanya. Contohnya di ekosistem darat itu dari komponen biotik seperti sel herbivora, karnivora, dan dari abiotiknya seperti tanah, udara, suhu, dan lain-lainnya. Selanjutnya bioma, yang merupakan ekosistem terestrial, dipengaruhi oleh iklim regional, dan ciri khas dari bioma ini meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Di permukaan bumi ini memiliki 7 macam bioma, yaitu tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Dan yang terakhir yaitu ada biosfer yang merupakan tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks, meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer. Cabang-cabang biologi. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupannya, ada biologi molekuler yang mempelajari penyusunan makhluk hidup di tingkat molekuler. Ada juga genetika mempelajari cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian sitologi mempelajari susunan dan fungsi bagian-bagian sel. Kemudian ada histologi mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Dan juga anatomi mempelajari struktur dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada fisiologi yang mempelajari proses dan kegiatan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kedua, berdasarkan kriteria objek biologi. Ada virologi yang mempelajari kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Ada mikrobiologi yang mempelajari kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Kemudian ada bakteriologi mempelajari kehidupan bakteri dan peranannya. Kemudian ada mikologi yang mempelajari kehidupan jamur dan peranannya. Dan ada botani yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Dalam botani ini terbagi menjadi 2, yaitu pteridologi yang mempelajari tumbuhan paku, dan ada juga briologi yang mempelajari lumut. Kemudian ada zoologi yang mempelajari tentang kehidupan hewan dan peranannya. Misalnya ada ornitologi yang mempelajari tentang burung, kemudian ada iktiologi yang mempelajari tentang ikan, kemudian ada entomologi mempelajari kehidupan serangga. Yang ketiga, berdasarkan kriteria persoalan itu ada ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada evolusi yang mempelajari perkembangan makhluk hidup yang sederhana sampai yang kompleks. Kemudian ada imunologi yang mempelajari sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada taksonomi yang mempelajari penggolongan makhluk hidup. Kemudian ada patologi mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Yang keempat, berdasarkan kriteria berkaitan dengan ilmu lain, misalnya ada bioteknologi yang mempelajari teknologi yang memanfaatkan organisme, kemudian ada biokimia yang mempelajari proses kimia di dalam tubuh, kemudian ada paleontologi yang mempelajari kehidupan makhluk hidup di masa lampau dilihat dari fosilnya. Sampai disinilah pembacaan materi saya tentang biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.